Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1 Beta 3 yang baru aja kemarin dirilis sama Apple atau tepatnya dini hari kemarin ya. Dan tentunya di iOS 18.1 Beta 3 ini ada fitur baru dan menurut gue makin keren. Kira-kira fitur barunya apa aja sih? Dan apakah semua iPhone kebagian fitur baru tersebut? Nah, itu jadi pertanyaannya. Untuk mengetahui semua hal itu, kalian wajib simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya kemarin ya, atau dini hari kemarin, Apple merilis iOS 18.1 Beta 3, lanjutan dari Beta 2. Tapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iOS 18.1 Beta 3, iPadOS 18.1 Beta 3, dan macOS Sequoia atau macOS 15.1 Beta 3 juga dirilis. Itu adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version. Jadi gue disclaimer dulu nih, ini masih beta version alias tahap uji coba. Dan gue juga udah jelasin kenapa iOS 18.0 atau iOS 18 beta berbeda dengan iOS 18.1 beta versionnya. Lo bisa nonton di video ini karena udah gue bahas secara detail di situ. Oke? Sebelum gue kasih tahu semuanya, gue mau reminder nih ke teman-teman semua untuk biasakan update version aplikasi pihak ketiga alias aplikasi di luar bawaan iPhone seperti WhatsApp, Line, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi cara update-nya kalian tinggal pergi ke App Store. Hal ini dilakukan ketika kalian sudah update iOS beta versionnya. Lalu setelah itu kalian pilih sudut kanan atas nih yang logo profile. Lalu kalian refresh aja menunya, maka akan ada updatean aplikasi seperti ini tuh ya. Banyak juga tuh aplikasi yang belum gua update di App Store atau versionnya belum gua update. Jadi langsung aja gua update all biar versionnya menyesuaikan yang terbarunya pastinya. Lalu gue juga mau reminder ketika kalian sudah update iOS, biasakan baik official ataupun yang beta version, biasakan untuk lakukan force restart iPhone-nya terlebih dahulu. Caranya tekan volume atas, dilanjut tekan volume bawah, lalu dilanjut tekan dan tahan tombol power ini hingga muncul logo Apple. Setelah itu kalian lepas, oke? Ya, gue akan mulai dari build number terlebih dahulu. Kita pergi ke setting, lalu kita pilih general, lalu kita pilih about, lalu kalian pilih iOS version, maka akan tertulis seperti ini. Dan ini adalah build number yang diberikan untuk iOS 18.1 Beta 3, yaitu build numbernya di 22B5034E. Dan di sini ada keterangan-keterangan yang Apple berikan atau sebagai informasi memang cenderung terkait Apple Intelligence. Dan di sini juga Apple selalu mengingatkan kalau lu baca, please backup your iPhone before you install the beta. Oke? Jadi buat lo semua yang mau coba beta version, ya pastiin dulu backup datanya. Selanjutnya ke modem firmware. Di sini modem firmware-nya di 2.20.00 ya. Kelihatan lah ya. Lalu size update-nya berapa sih? Size update-nya yang gua gunakan ini kan iPhone 15 Pro gue ya. Jadi size update-nya di 906 MB. Dan gue ingetin, size update ini berbeda-beda setiap device-nya atau setiap iPhone-nya. Jadi buat lo semua, kalau misalkan, bang kok gue size-nya kecil ya, bang kok size-nya gue lebih besar, ya karena setiap iPhone tuh beda-beda size update-nya. Dan di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro untuk size update iOS 18.1 Beta 3 di 906 MB. Lanjut, setelah kalian update iOS 18.1 Beta 3 ini, adanya pop-up splash screen terkait Apple Intelligence seperti ini. Lalu ada juga summaries atau fitur summary yang ada pada Apple Intelligence. Intinya dia summary untuk notifikasi seperti ini nih pop-up-nya setelah habis install iOS 18. Ya kalian tinggal continue aja sih ketika kalian mendapatkan pop-up tersebut. Oke, fitur pertama yang memang sangat jadi ditunggu-tunggu juga sama pengguna iOS 18.1 beta version ini, di beta 3 akhirnya dirilis juga nih fitur clean up pada Apple Intelligence untuk iPhone. Ya intinya untuk perangkat-perangkat yang sudah mendukung fitur Apple Intelligence. Perangkatnya apa aja sih? Nih lo baca di situ. Ada nggak perangkat lo? Kalau nggak ada ya berarti perangkat lo nggak kebagian fitur Apple Intelligence. Fitur clean up ini adanya di aplikasi foto. Ya memang fitur clean up ini sudah diperkenalkan sama Apple pada event Worldwide Developer Conference, di mana fitur tersebut include sama Apple Intelligence. Jadi gue contohkan, misalkan gue akan pilih salah satu foto seperti ini. Ini fotonya, gue edit kayak gini, lalu di sininya ada clean up nih ya. Tuh ada clean up. Tapi sebenarnya ketika kalian ingin menggunakan fitur clean up ini, tidak bisa langsung digunakan karena dia downloading dulu. Gue contohin ya. Gue sempat screenshot soalnya. Nah, seperti ini nih. Ya, jadi dia downloading clean up gitu. Jadi nggak apa-apa, kalian tunggu aja sampai selesai downloadingnya gitu. Oke, gue demoin cara menggunakannya. Cara menggunakannya sebenarnya udah ada tertulis nih di bawahnya. Tap, brush, or circle what you want to remove, pinch to pen, and zoom. Sebenarnya udah ada nih tertulis di bawahnya. Contohnya gue bisa giniin, terus gue giniin aja. Gini.
Oke, gue giniin dulu. Gue mau hilangin bagian ini. Ya, hilang. Masih kurang bagus. Lu bisa remove lagi seperti ini. Tuh. Ya, hilang. Tidak ada. Udah nggak ada orangnya. Atau, lu bisa juga dilingkarin ya. Gue ulang ya. Gue ulang, gue discard aja. Gue edit lagi. Terus gue pilih clean up. Gue lingkarin gini. Ya, dia langsung hilang. Oke. Misalkan bagian sini nih, gue mau hilangin. Tinggal dilingkarin gini. Dia hilang gitu. Dan ini misalkan nih gue mau hilangin lagi, kita lingkarin aja langsung, dia hilang. Nice. Nah, sebenarnya di dalam fitur clean up ini adanya fitur untuk ngeblur wajah seseorang. Dan ini menurut gue hidden fitur sih, karena Apple tidak mendemokan fitur itu. Gue contohkan di objek yang berbeda atau di gambar yang berbeda biar terkesan enak kalian nontonnya. Oke, misalkan gue pakai gambar ini, gue pilih clean up, dan dia sebenarnya sudah ngebaca objek-objek yang bisa kalian hilangkan ya. Gue akan coba lingkarin aja atau circle aja objek tersebut seperti ini. Ya, hilang cuy. Coba lagi misalkan ini. Ya, hilang cuy. Nah, sebenarnya ada hidden feature lagi nih di fitur clean up. Tapi entah kenapa dari tadi gue coba, kadang berjalan, kadang kagak. Gue juga bingung nih, apakah gambarnya atau memang karena masih beta, jadi masih ada bug. Gue coba, misalkan ini ya, gue coba ini dulu ya, wajah gue lingkarin. Oh, bisa nih. Ya, jadi bisa. Ini sebenarnya ngeblur wajah ini tidak didemokan sama Apple atau tidak didemonstrasikan sama Apple. Jadi menurut gue ini fitur hidden gem yang ada pada fitur clean up. Cuman kalau misalkan teman kadang-kadang nyoba, kok gue kadang berhasil kadang kagak ya bang untuk ngeblur wajah? Ya mungkin karena memang masih beta version gitu. Oke, kita lanjut ke gambar yang selanjutnya, kita coba lagi. Oke, misalkan gue coba dengan gambar yang berbeda, nih cukup banyak orang. Kita pilih fitur clean up lagi. Di sini misalkan gue mau hilangin bagian depan ini ya, biar orang-orang yang di belakangnya aja yang hadir. Gua bisa lingkarin, bisa kita brush gini ya. Ini gue contohin sekarang yang brush ya. Gue contohkan yang brush seperti ini. Seperti ngegambar aja sih ini mah. Oke, gue coba brush objek yang ingin gue hilangkan. Kayak gini. Ya, coba. Oke, hilang. Dan ini misalkan masih ada sedikit-sedikit ya. Kita coba brush gini, kita brush gini, kita brush gini lagi. Oke, hilang. Ini kita brush lebih rapi lagi. Ya, hilang. Ini kita brush lebih rapi lagi. Ya, hilang. Nice. Terus misalkan ini objeknya agak sedikit ngeganggu. Ini sebenarnya udah ngedeteksi ya. Jadi Apple Intelligence udah tahu nih kita mau remove yang ini gitu ya. Lu bisa banget tinggal lingkarin aja seperti ini. Dan hilang. Oke? Nice. Tapi ini sedikit jadi aneh ya, karena kepotong. Tapi mungkin ini bisa aja karena bug. Tapi nggak apa-apa, objek yang ini sekalian gue hilangin aja. Coba gue zoom lebih deket lagi, terus gue coba lingkarin gini. Ya, hilang. And then tinggal objek yang pengen kita ambil aja bagiannya ya. Tuh ya, jadi bagian orang-orang yang ada di sini aja. Seperti itu. Ini nice banget dan good job Apple. Lalu fitur clean up ini sebenarnya memberikan informasi juga coy. Informasi apa tuh? Ketika kalian cek detail foto ini, di bagian bawahnya ada tertulis modified with clean up. Tuh, kelihatan ya? Modified with clean up. Jadi ya kalian bisa tahu informasinya kalau foto ini memang ada dilakukan clean up gitu ya. Jadi tetap tidak bohong. Fotonya nggak bisa dibohongin gitu ya. Tapi intinya fitur tersebut sangat berguna banget sih untuk iPhone kita pastinya. Cuma sayangnya menurut gua, fitur clean up ini tidak ada untuk semua iPhone. Jadi di laman website Apple terkait Apple Intelligence, kalian bisa baca di sini, tertulis fitur clean up hanya untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Oke? Jadi sangat disayangkan sekali, kalian harus upgrade iPhone dulu untuk menikmati fitur-fitur yang ada pada Apple Intelligence. Dan fitur Apple Intelligence itu banyak banget sebenarnya. Ya bertahap Apple kasihnya nih. Gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, tadi gue udah mention di awal terkait summaries, terkait notifikasi, dan itu ada di bagian settingan ya. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke notification, di sini adanya summaries preview. Tuh, kalian bisa enable dan aplikasi-aplikasi mana yang bisa kalian gunakan untuk summary secara notifikasinya gitu ya. Tapi sayangnya di gua belum
bekerja nih, apakah nggak ada notif yang bisa di summary? Gue juga bingung juga sih. Cuman intinya, notif gue belum ada yang ke summary. Tuh, kalau misalkan ter-summary itu gimana bang emangnya? Kalau misalkan yang ke summary itu, seperti pada gambar ini. Nah, ada logo summary-nya gitu loh. Gue contohkan di website Safari deh. Misalkan gue lagi buka artikel di website menggunakan Safari, terus gue pilih menu kiri ini, terus gue pilih show reader. Nah, di sini ada summarize. Nah, ini kan bisa nih untuk men-summary artikel di Safari. Bisa men-summary isi email, bisa men-summary website atau artikel yang lagi kita baca di Safari gitu ya. Dan ini masih bekerja tuh, masih men-summary. Summary itu bisa bekerja juga untuk men-summary notifikasi yang kita terima gitu. Cuman sayangnya nggak ada nih. Tuh, di gua nggak ada logo ininya nih. Tuh, logo summary-nya. Ya, tidak seperti ini. Nggak ngerti nih, gue masih belum paham apakah bug atau memang karena chat gue ini atau notifikasi yang gue terima tidak ada yang perlu di-summary gitu ya. Alias tidak dari orang yang sama, yang berkali-kali dari orang yang sama dan isi pesannya dalam satu waktu. Mungkin ya, ini analisa gue aja gitu ya. Tapi intinya gue belum ada sih, belum ada di notifikasi. Cuman harusnya ketika teman-teman ada di notifikasi yang sudah summary-nya sudah diaktifkan seperti ini nih, summary preview-nya, ya harusnya berjalan ya. Dan ini contohnya nanti akan ada icon seperti ini nih di notifikasi yang kalian terima. Seperti itu. Paham ya? Lalu selanjutnya, stiker di keyboard iPhone itu sudah bisa inline pada message. Gue contohkan, nih sebenarnya udah ada ya. Ini kan stiker nih, tapi ini sudah ada inline di message. Jadi ketika gue buka emoji ini kan emoji nih. Tuh ya, ini emoji ya. Misalkan gue kasih emoji dulu gini, terus gue mau masukin stiker nih, bisa. Jadi ada stiker tuh. Oke, ini stiker nih. Tuh, stiker ya. Gue ulang, gue contohkan misalkan stiker dulu ini ya. Terus gue mau coba masukin emoji juga bersamaan ya. Emojinya misalkan ini ya. Terus gue kirim. Dan stiker itu jadi inline. Itu dinamain stiker inline. Kayak gitu. Nah, sekarang let's talk about performance. Oke, karena ini iOS 18.1 dan tidak semua iPhone menggunakan, gue yakin beberapa pengguna iPhone 15 Pro series aja yang menggunakan beta version juga di iOS 18.1. Tapi secara performance overall ini baik-baik aja. Cuman ya, lagi-lagi ini beta version cuy. Nggak bisa berharap banyak. Ya namanya juga masih uji coba, ya kan? Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi overall performance yang gue gunakan baik-baik aja. Cuman rasanya nggak afdol nih bahas performance tapi tidak benchmark sekalian. Gue akan coba benchmark menggunakan aplikasi Geekbench di sini. Lo bisa lihat iPhone 15 Pro iOS 18.1, Apple A17 Pro di 3,78 GHz dan memorinya 7,51 GB. Langsung aja ya, CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Kita lihat skor untuk iOS 18.1 beta 3 di iPhone 15 Pro gua. Oke, kita tunggu dulu benchmarknya. Oke, ini dia hasil skor benchmarknya. Untuk single skornya di 2853 dan multicore-nya di 7025. Tapi ya menurut gue ini mah hanya sekedar angka aja lah ya. Yang penting saat kita menggunakan iOS 18.1 beta 3 ini di iPhone kita atau di iPhone teman-teman semua baik-baik aja. Ya, harapan gue sih begitu ya, performance di iPhone teman-teman juga baik-baik aja. Lalu, bagaimana nih terkait baterainya? Sejauh ini baterainya jauh lebih baik sih daripada beta 2 ya sebelumnya. iOS 18.1 ini baru di beta 3, tapi menurut gue jauh lebih baik daripada beta 2 sebelumnya. Jadi kalau misalkan gue cek ke setting di sini, lalu kita ke bagian baterai, dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk baterai, aktivitasnya memang jarang gue gunakan, tapi sejauh ini baik-baik aja dan aman-aman aja ya. Dan bahkan kemarin iPhone 15 Pro ini gue tinggal tidur untuk transfer file dari aplikasi foto ke hard disk gua. Makanya USB-C aksesoris ini sangat konsumsi tinggi sekali ya, 64% mengkonsumsi baterainya. Tapi karena memang pada saat gua menggunakan USB-C aksesoris ini gue bikin never brightness-nya, never auto lock-nya, gue neverin, jadi dia nyala terus, makanya konsumsinya besar banget. Dan kalau kita cek di sini untuk battery health-nya, battery health gue masih aman ya di 92% dan menurut gue udah mantap banget. Dan nih sejauh ini udah hampir setahun ya, September besok iPhone ini setahun, tepat setahun. Jadi ya, untuk teman-teman yang masih khawatir sama battery health, santai aja cuy, karena battery health memang pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan, jadi nggak usah kita khawatirin lagi ya. Tapi overall untuk baterai atau battery health yang digunakan untuk iPhone 15 Pro gua ini dengan iOS 18.1 beta 3 baik-baik aja sih. Ya lagian, namanya juga beta version, lu mau berharap banyak seperti apa, oke? Ya, itu tadi isi dari iOS 18.1 beta 3. Ada tambahan fitur terkait clean up, summaries, jadi lebih rapi lagi, dan stiker yang sudah mendukung inline di keyboard atau di message.
Seperti itu. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.